Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias pendekar mabuk mempunyai ilmu baru yang hanya berpengaruh pada kaum wanita. Ilmu apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pada hari ketiga itu, Nyai Betari Ayu sempat berkata, "Rasa-rasanya aku juga ingin pergi karena tak kuat lagi menahan rasa sakit yang menyiksa hati." "Apa yang membuat hatimu sakit dan tersiksa, Nyai?" "Sebentuk keinginan yang tak tersampaikan." "Memangnya apa keinginanmu itu, Nyai?" Lama sekali Betari Ayu yang memang Ayu itu terdiam dan tundukkan wajahnya. Suto memandangi dengan satu keheranan yang tidak dimengerti. Bahkan, keheranan itu kian bertambah besar setelah mengetahui Nyai Betari Ayu itu teteskan air mata. Perempuan itu bagaikan tak mau ingat lagi kedudukannya, kewibawaannya, dan karismanya sebagai guru yang sangat dihormati dan ditakuti di perguruan tersebut. Perempuan itu menangis nyata-nyata di depan tamu istimewanya itu. Tak terpikir lagi rasa malu, tak terpikir lagi akan jatuh harga dirinya. Nyai Betari Ayu ucapkan kata di sela tangisnya. "Aku ingin denganmu, Suto." Betari Ayu seperti bukan orang sakti lagi. Nyai Betari Ayu seperti bukan seorang guru yang bijak dan berkarisma lagi. Ia seperti tidak punya harga diri lagi. Ia menangis setelah mengucapkan kata itu sambil menciumi telapak tangan Suto yang sejak tadi digenggam dan diremas-remasnya. Kala itu, Suto Sinting ucapkan kata lembut, "Nyai, aku tidak ingin memberikan kehangatan tubuhku kepada perempuan siapapun juga. Karena guruku pernah bilang, setitik air yang tersembur keluar dari kemesraanku akan menghasilkan darah pendekar yang suka dicari tandingannya. Jadi, aku tidak berani sembarangan memberikan setitik air kemesraan pada perempuan yang belum jelas kedudukannya di dalam hatiku." "Iya, aku percaya semua ini memang kelemahanku. Aku tidak bisa bertahan lagi. Hasratku ingin denganmu begitu besarnya sehingga menutup kesabaranku, menutup kewibawaanku, menutup perasaan maluku, dan yang lebih parah, melemahkan jiwaku, serta meracuni sukmaku. Nyai, maafkan aku ya," ucap Suto sambil usapkan tangan ke rambut Nyai Betari Ayu dengan lembut sekali. Air mata Betari Ayu kian deras, kian gemetar tubuhnya, kian berdebar hatinya, dan detak jantung terasa kian cepat mendobrak dada. Pada saat-saat seperti ini, Nyai Betari Ayu merasa cemas. Ingat bahwa dirinya sedang mengidap penyakit laknat yang ditimbulkan akibat pukulan Renggang Pati dari lawannya. Pukulan Renggang Pati itu membuat sesak pernapasan jika Betari Ayu sedang dilanda dan membuat tubuhnya bisa kejang-kejang. Pukulan Renggang Pati itu mengakibatkan penyumbatan pada saluran jantung dan paru-paru. Tapi anehnya, sejak bibirnya pernah oleh Suto Sinting yang mempunyai bau aroma tuak. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Darah Asmara Gila. Sesak napas dan kejang-kejang tak pernah lagi dialaminya. Betari Ayu tak tahu
bahwa saat bibirnya oleh Suto, pemuda itu merasakan adanya penyakit yang melanda diri perempuan cantik itu. Pemuda itu segera salurkan kekuatan dalamnya untuk penyembuhan melalui sisa aroma tuak dalam mulutnya. Pemuda tampan itu pun tak pernah mengatakan hal itu, hingga sering membuat Betari Ayu terheran-heran kepada dirinya sendiri. Cemas akan penyakit renggang pati itu tetap saja ada, tetapi Betari Ayu tidak bisa menghilangkan perasaan ingin dengan pendekar mabuk yang punya daya pikat begitu tinggi itu. Hanya tangis lembut yang bisa dilakukan oleh Betari Ayu. Hanya meremas-remas jemari tangan Suto yang bisa diresapi oleh Betari Ayu. Tak ayah lagi, hal itu timbulkan iba di hati Suto. Besok, atau lusa, atau malam nanti, kalau aku tak mampu bertahan dari tuntutan ini, biarkan aku pergi seperti murid-muridku itu, Suto. Tutur Betari Ayu begitu lirih dan mengharukan. Jangan, Nyai, bisik Suto yang menempelkan mulutnya di sekitar telinga dan pelipis Betari Ayu. Jangan lakukan kebodohan hanya karena nafsu birahi. Kau orang terhormat, kau orang bijak, kau punya sikap dan watak yang dibutuhkan oleh manusia-manusia lain agar bumi ini tidak dikuasai oleh orang-orang bersifat angkara murka, yang bergolongan hitam, yang sesat, dan tidak tahu kehidupan manusiawi. Betari Ayu bisikan kata di sela isak tangisnya. Lebih baik aku bertarung dengan tokoh sakti yang berilmu tinggi daripada harus bertarung melawan nafsu sendiri, Suto. Ya, memang lawan terberat adalah nafsu diri sendiri. Tetapi seseorang tidak bisa mencapai kesempurnaan dalam pertarungan ini. Setiap orang hanya bisa diwajibkan melawan nafsu pribadinya, karena memang itulah syarat yang dibutuhkan agar layak dikatakan atau dijuluki sebagai pendekar sejati. Dia harus bisa mengalahkan lawan terberatnya jika ingin disebut oleh dirinya sebagai pendekar sejati, Nyai. Aku mengerti, Suto. Aku mengerti. Tapi hanya bisa mengerti, tak mampu lagi menjalani, Suto. Tangis itu semakin mengisak haru. Tangan Suto kini semakin sering diremas-remasnya, juga diciumnya. Nyai, agaknya tak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirimu agar tidak pergi. Terdongak wajah Betari Ayu. Genangan air matanya ditembus oleh sinar mata yang berbinar-binar penuh harap. Bibirnya yang lembut dan sangat menawan itu berucap kata, "Kau mau menuruti keinginanku, Suto?" "Ya." Pas sekali Betari Ayu memeluk tubuh Suto, tangisnya terisak di sana. Terpeluk erat tubuhnya oleh tangan pemuda tampan itu, terdengar pula sebuah bisikan lembut di telinganya. "Akan kuberikan yang kau harapkan, tapi dengan caraku sendiri, Nyai." "Terserah caramu, Suto. Malu tak malu, aku memang pasrah padamu. Biarlah rendah kau pandang diriku ini. Yang penting, aku tetap bisa membimbing murid-muridku seterusnya." Suto senggingkan senyum. Betari Ayu menerima senyuman itu dengan jiwa bagaikan terbang dari raganya. Indah sekali rasa yang ada di dalam hati. Betari Ayu sangat menyukainya. "Kita duduk di lantai, Nyai." Betari Ayu anggukan kepalanya, lalu turun dari pembaringan mengikuti Suto. Sejenak terdengar suara klik, klik. Pintu-pintu dikunci oleh Betari Ayu dari jarak jauh. Suto tahu hal itu, sebuah cara mengunci pintu dari jarak jauh yang hanya dilakukan oleh orang-orang berilmu tinggi. Lalu Suto ucapkan kata, "Duduklah bersila di sana. Saya duduk di sini, Nyai." "Perlukah kubuka sanggur rambutku?" "Tidak perlu." "Pakaianku?" "Tidak perlu," jawab Suto lembut. "Kita akan dalam bayangan, Nyai, tapi tepatnya melebihi kenyataan." Betari Ayu desiskan tawa malu namun penuh kegembiraan. Ia segera duduk bersila. Badannya tegap, sama seperti badan Suto yang duduk bersila tanpa jarak di depan Betari Ayu. Kedua lutut Suto saling bersentuhan erat dengan lutut Betari Ayu.
Suto angkatkan kedua tangan sebatas dada. Dengan telapak tangan terbuka, ia suruhkan demikian pula pada Betari Ayu. Lalu kedua telapak tangan saling bertemu. Jemari mereka saling menelusup dan menggenggamlah tangan mereka. Pejamkan mata Nyai, kosongkan pikiran. Agar aku bisa masuk dalam pikiranmu, ucap Suto lirih sekali. Betari Ayu lakukan perintah. Lama ia pejamkan mata dan kosongkan pikiran. Makin lama makin terasa dirinya disentuh hangat oleh jemari Suto. Terasa saat itu Suto wajahnya dengan lembut. Kedua saling bermesra. Betari Ayu merasa menerima bibir Suto yang cukup hangat dan nikmat. Kemudian ia pun merasa dirayapi oleh mesra Suto di sekujur tubuhnya. Bagaimana kelanjutan harapan Betari Ayu pada Suto Sinting alias pendekar mabuk? Temukan kelanjutannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.